Kepala Staf Kepresidenan Muldoko membantah isu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto diproses Komisi Pemberantasan Korupsi karena sikap kerasnya terhadap Presiden Jokowi. Muldoko mengatakan pemeriksaan Hasto adalah wewenang KPK sebagai penegak hukum. Dia menilai tidak ada kaitannya proses hukum itu dengan kritik-kritik Hasto terhadap istana. Kalau saya melihatnya bukan itu, saya melihatnya bukan di situ. Ada pertimbangan hukum lain mungkin yang menjadi pertimbangan dari KPK. Muldoko membantah ada arahan dari istana agar KPK memproses hukum Hasto. Muldoko juga berkomentar tentang langkah KPK memburu Harun Masiku dalam kasus yang sama dengan Hasto. Dia optimistis Harun bisa diringkus dalam waktu dekat. Di sisi lain, KPK menjelaskan runutan proses penyitaan ponsel milik staf Sekjen PDIP Hasto Kristianto bernama Kusnadi. KPK membantah adanya kesalahan administrasi dari proses tersebut. Penyitaan ponsel Kusnadi terjadi saat penyidik KPK melakukan pemeriksaan kepada Hasto pada Senin 10 Juni. Dalam proses penyitaan tersebut, penyidik KPK sudah menyiapkan administrasi berita acara penyitaan. Tessa mengatakan setelah penyitaan selesai, Kusnadi justru membawa dokumen tanda terima kasih yang masih berbentuk koreksian. Sementara tanda terima final yang sudah ditandatangani oleh Kusnadi dan penyidik tidak dibawa. Tessa menjelaskan tiap penyitaan yang dilakukan penyidik KPK juga selalu dilaporkan kepada Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Dia menyebut Kusnadi juga telah menerima surat tanda terima penyitaan pada saat diperiksa sebagai saksi hari Rabu 19 Juni. Penyitaan ponsel milik Kusnadi ini diprotes keras oleh tim kuasa hukumnya hingga melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK. Tim pengacara menyoroti surat perintah penyitaan yang dikeluarkan KPK saat menyita barang milik Hasto dan Kusnadi. Kemudian ada seseorang yang memakai masker dan memakai topi membisiki bahwa dipanggil Bapak. Jadi secara spontan saudara Kusnadi ikut masuk ke dalam dan ke atas. Menurut kami ini cara yang tidak profesional sekali. Ini seperti menjebak. Ya. Tidak ada. Berarti ATM Pak Kusnadi ya? Pak Kusnadi. Ya, dan perlu kita garis bawahi tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku ya. Dan perlu kita sampaikan bahwa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto mendukung langkah-langkah hukum, penegakan hukum, dan juga mendukung KPK. Beberapa statement beliau selalu menyampaikan bahwa penegakan hukum kami PDI Perjuangan selalu mendukung, dan terutama juga pun KPK. Mas, berarti Mas Hasto juga kepengen Harun Masiku ditangkap KPK dong? Tentunya kami dukung, kita sampaikan Pak. Biar perkara ini menjadi terang benderang dan tidak lagi menjadi objek sebagai bahan politik. Ketika masuk tahun politik, kemudian nanti isu ini akan diangkat lagi. Itu kan, itu adalah tugas penyidik, ya kan? Tugas penyidik memproses, menangkap gitu loh. Karena mereka yang punya kewenangan, ya. Saudara cukup. Tadi disebutkan oleh jubir KPK kalau yang disita itu cuma satu handphone, kan tadi Mas Rodi bilang 3. Boleh disebarkan nggak apa Kalau jenisnya dan punya siapa aja? Jadi handphone dari saudara Kusnadi dan saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Jenis-jenisnya? Jenisnya saya sudah nggak perhatiin tadi. Dua saja ya? Dan juga pun kami melihat bahwa ada surat penyitaan itu yang di tanggal 23 April. Di sini kan terjadi namanya menurut saya pelanggaran terhadap proses surat penyitaan tersebut kan. Dan ini menjadi pertanyaan ya. 24 April 2024. Itu dilakukan oleh penyidik Rosa Purbobekti. Surat tanggal di surat perintah penyitaan yang tadi siang. Penggeledahan, surat berita acara penggeledahan. Jadi kelihatan ketidakprofesionalannya saudara Rosa itu. Suratnya pada penyitaan itu dibuatkan tanggal yang salah. Jadi saya nggak tahu apa dia lagi copy paste pada perkara yang lain untuk melakukan penyitaan itu. Pada prinsipnya juga ini kan si Pak Hasto ini kan dipanggil sebagai saksi nih. Kita tahu peraturan di KUHP mengatur mengenai soal penyitaan. Penyitaan itu harus izin dari pengadilan. Saksi yang harus diperiksa. Kemudian stafnya Pak Hasto ini datang ke situ hanya untuk mendampingi. Barang-barang miliknya pun disita. Itu ada kartu ATM, ada kunci rumah, dan macam-macam. Jadi kita keberatan tuh, udah tanggalnya bikinnya salah, penyitaannya nggak benar, gitulah. Jadi ini ugal-ugalan nih caranya nggak benar nih. Maka kita sebenarnya mendukung KPK untuk penguatan KPK. Tapi kalau caranya begini, ini kita sungguh menyayangkan ini. Maka kami keberatan sekali
bahwa ini jelas adalah pelanggaran kode etik berat.